Sorotan demi sorotan tampaknya akan terus tertuju ke timnas Indonesia. Ya, selain soal rilis jersey yang ludes dalam waktu sekejap dan membuat PSSI untung ratusan miliar, media-media internasional juga menyoroti apa yang sedang terjadi ke pemain atau pelatih timnas Indonesia. Seperti Calvin Verdong, sebagaimana dikutip dari Forzanek, kalau rumor soal ketertarikan PSV padanya memang benar, dan Verdong mengatakan jika ia sangat terbuka demi bisa meningkatkan levelnya, mengingat PSV sendiri adalah langganan Liga Champions. Dan selain PSV, klub Belanda lainnya juga cukup tertarik dengan kemampuan si Lupi ini. Bahkan pelatih mereka, yakni Robin van Persie, sudah memberikan kode usai timnya ditahan imbang oleh tim yang diperkuat Calvin Verdong. Dan performa konsisten Verdong musim ini menjadi alasan kuat mengapa Verdong bakal pindah di musim depan. Menjelang bulan Maret yang gak kerasa udah di depan mata, pastilah semua tim di round 3 akan semakin intens menyiapkan tim. Pun begitu dengan pemain-pemain di dalamnya, termasuk pastinya Indonesia. Nah, soal pemain Indonesia sepertinya memang gak akan lepas dari sorotan. Hal yang wajar, mengingat beberapa pemain timnas merupakan komponen penting di klubnya saat ini. Jay Itzes yang benar-benar dipercaya sebagai kapten Venezia di Serie A. Lalu Tom Haye, Mats Hilgers, Ragnar Oratmangun, Maarten Paes, Kevin Dix, hingga Calvin Verdong. Semua adalah pemain yang posisinya sangat penting di timnya masing-masing. Nah, di antara semua pemain tadi, ada Calvin Verdong yang lagi-lagi mencuri perhatian. Ya, bukan rahasia lagi kalau Verdong adalah salah satu bek kiri terbaik di Eredivisie saat ini. Bahkan menurut Rafael van der Vaart, Verdong merupakan fullback dengan paket komplit. Maka hal yang wajar jika namanya sering keluar masuk di Best 11 Eredivisie. Nah, terkait Verdong dikutip dari Forzanek, pemain 27 tahun itu membenarkan jika adanya ketertarikan dari tim elit Belanda, PSV Eindhoven. Meskipun kontrak Verdong masih sampai 2028, tapi PSV diketahui akan coba untuk memboyongnya pada bursa transfer musim panas nanti. Dan Verdong sendiri meski mengaku sangat enjoy di NEC, tapi dia sangat terbuka untuk pindah. Ya, walaupun sebenarnya target Verdong adalah bisa bermain di La Liga atau Bundesliga. Akan tetapi PSV juga bukan pilihan yang buruk, sebab tim tersebut bagaimanapun adalah tim elit di Belanda, serta rutin main di kompetisi antar Eropa, khususnya UCL. Jelas bagi Verdong, pindah ke PSV otomatis akan membuat level permainan yang meningkat, karena di tim tersebut tekanan pasti jauh lebih tinggi, mengingat PSV adalah tim yang terbiasa untuk juara, khususnya di level domestik. Lagi pula jika ia pindah ke PSV dan bisa perform, maka 99,9% posisinya di skuad utama timnas akan terjamin. Karena dengan performanya yang sekarang aja, dia adalah salah satu pemain terbaik, apalagi jika levelnya sudah meningkat bersama PSV. Sementara itu, pada musim ini sendiri, Calvin Verdong gak cuma memerankan peran bek kiri, melainkan juga sebagai center back. Dari total 26 penampilannya sejauh ini di semua ajang, Verdong tercatat sudah 4 kali bermain sebagai center back, termasuk di laga terbaru, tatkala NEC sukses menahan imbang Feyenoord 0-0. Nah, di laga tersebut, Verdong yang main sebagai center back mampu mencatatkan rating yang cukup oke, yakni 7,6, di mana ia yang main 90 menit berhasil melepas 3 tackle sukses, melakukan 13 clearances, 3 heading clearances, 1 intercept, 20 defensive action, 5 ball recoveries, dan memenangkan duel. Dan berkat penampilan mengesankan Verdong dalam laga tersebut, mantan rekan Verdong sekaligus legenda timnas Belanda, Robin van Persie, mengaku cukup tertarik untuk memboyong Verdong ke Feyenoord.
Seperti kita tahu kalau Robin van Persie baru saja ditunjuk sebagai pelatih baru Feyenoord. Namun tim ini sedang dalam kondisi kritis pemain akibat badai cedera dan Verdonk menjadi salah satu opsi Van Persie untuk bisa bermain sebagai bek kiri atau center back. Apalagi harga pasar Verdonk terbilang murah, yakni 2,5 juta euro. Jadi bukan hal yang sulit bagi Feyenoord untuk menebus kontrak sang Lupi Pororo yang sampai 2028. Calvin Verdonk buka suara. Sementara itu, dengan segala rumor yang ada saat ini, Calvin Verdonk mengaku kalau dirinya cukup terbuka untuk pindah klub pada musim panas mendatang. Bahkan dia sangat terbuka untuk pindah ke PSV, walaupun sekarang ini ia sangat menikmati waktunya bersama Nick Nijmegen. Saya bersenang-senang di sini. Jika saya terus seperti ini, akan selalu ada minat yang membuat saya berpikir apa yang harus dipikirkan para pendukung. 4-3 teratas atau 3 klub teratas di Belanda. Saya memiliki momen yang lebih baik di sini dan saya telah bermain di tim utama lebih lama. Saya sudah melihatnya, ada banyak pilihan bagi saya. Tetapi ada sedikit kontak antara agen saya dan PSV, ucap pemain berjuluk Lupi Pororo tersebut. Verdonk siap jadi agen untuk Milano Jonathan. Sementara itu, jika lebih memilih ke FC Utrecht, maka Verdonk bisa satu tim dengan pemain keturunan Indonesia. Dan dalam unggahan yang tadi saja, banyak yang sudah menduga kalau Verdonk sedang menjadi agen, di mana Milano belakangan ini memang mulai kembali angkat bicara mengenai timnas Indonesia, namun belum serap yakin 100%. Dan bisa saja Verdonk membujuknya, sebab sosok winger berdarah Depok ini memang masih sangat dikejar oleh PSSI. Posisinya sebagai sayap kanan membuat Milano sedikit spesial karena diketahui diaspora Indonesia sedikit yang bermain di lini serang. Apalagi ia sudah terbukti di RST Divisi dengan memiliki kualitas finishing yang di atas rata-rata, dengan menarik-menarik alias dribbling di atas lapangan yang juga tak kalah lincah, bahkan sempat dipuji mirip Arjen Robben. Dan dengan kepindahannya dari Vitesse ke FC Utrecht yang menelan biaya sekitar 400.000 euro menjadi bukti bakat Milano yang begitu berharga. Verdonk jelas memiliki pilihan yang cukup sulit, tapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kemungkinan PSV adalah yang memiliki peluang besar untuk mendapatkan jasa pemain 27 tahun tersebut. Dan terlepas dari apapun, kemanapun Verdonk pergi, kita tentu selalu memberikan dukungan sepenuh hati. Asal jangan ke Liga Konoha aja, karena tentunya gap-nya udah jauh berbeda. Bukannya peningkatan, malah penurunan karir. Boleh ke Liga 1 untuk menghabiskan masa karir saat nanti usia 35 atau 39, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.